Selamat malam Aumania. Selamat datang lagi di Midnight Live. Hari ini hari Selasa, 3 hari lagi menuju deadline 17 tuntutan rakyat. Kita kawal terus sambil tetap menjaga kondusivitas. Penonton apa kabar? Jangan lupa tetap hidup agar bisa mengawal tuntutan 17+8. Jangan lupa juga makan ya, biar sehat. Habis makan, jangan lupa minum, biar nggak keselak. Ya udah langsung saja kita mulai. Inilah Midnight Live. Informasi malam ini kita masih bahas soal kondisi negeri ini. Di ibu kota, suasana perlahan mulai kondusif. Dan semoga situasi yang sama segera merambat ke daerah lainnya. Jadi melihat situasi yang belakangan terjadi, media sosial dan layar televisi dibanjiri dengan informasi yang sama, ribuan orang turun ke jalan menyuarakan aspirasi. Tapi di balik suara yang tulus, ada nada sumbang, ada penumpang yang ingin mengaburkan tujuan. Aspirasi ditunggangi provokasi. Idealisme disamarkan dengan api. Keluhan dipaksa berubah jadi kerusuhan. Kerusuhan yang dipicu oleh pihak-pihak yang benci melihat negeri ini aman. Ibu kota jadi panggung utama menyampaikan tuntutan. Bukannya didengarkan, tuntutan justru dijawab dengan kekerasan bahkan perusakan. 7 gerbang tol, 7 halte Transjakarta hangus, pos dan markas polisi juga tak luput diberangus. Bahkan Minggu sore 31 Agustus markas Gegana di Keramat Raya terbakar. Padahal sudah tidak ada lagi aksi atau kumpulan massa. Pertanyaannya, siapa yang melakukan? Tidak hanya di Jakarta, di Makassar gedung DPRD dibakar. Lalu di Bandung, rumah dinas MES MPR RI di seberang kantor DPRD ikut terbakar. Yogyakarta juga bergejolak. Gedung SIM dan SPKT Mapolda dibakar. Lagi-lagi pertanyaannya, siapa yang melakukan? Tidak berhenti di fasilitas umum atau gedung-gedung strategis. Cagar budaya, museum yang seharusnya dipertahankan juga jadi korban. Di Surabaya, sisi timur, gedung Gerahadi Surabaya ludes terbakar. Sementara di Kediri, Museum Bagawanta Bari dijarah. Koleksi berharga bukti sejarah kejayaan Nusantara lenyap. Puncaknya api melumat sebagian bangunan. Pertanyaannya masih sama, siapa yang melakukan? Gelombang perusakan juga merembet ke usaha-usaha warga. Di Bandung, salah satu restoran dijarah lalu dibakar habis. Kota yang dikenal romantis sekejap berubah anarkis. Penjarahan rumah pejabat dan anggota DPR RI juga terjadi. Rumah Ahmad Saroni di Jakarta Utara dirusak, perabot, barang pribadi, sampai Iron Man jadi korban mutilasi. Hal serupa juga terjadi di rumah Uya Kuya di Jakarta Timur, rumah Eko Patrio di Jakarta Selatan. Bahkan hewan peliharaan tidak luput jadi korban. Dan puncaknya rumah Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bintaro diterobos. Bayangkan saja, kediaman pejabat bisa ditembus dan dijarah dengan mudah. Pertanyaannya juga masih sama, kok bisa? Siapa yang melakukan? Aktivis Ananda Badudu menyebut hal itu mencurigakan, mengingatkan publik agar hati-hati terhadap cipta kondisi. Skenario yang sengaja diciptakan untuk membelokkan substansi. Meski sejak Minggu hingga hari ini suasana di Jakarta sudah mulai kondusif. Namun rencana demonstrasi mahasiswa pada 1 dan 2 September masih urung dilakukan. Koordinator Pusat BEM seluruh Indonesia, Muzamil Ihsan mengatakan masih mengatur strategi dan ingin memastikan gerakan mahasiswa bisa menyampaikan aspirasi murni dan tidak ditunggangi kelompok tertentu. Pertimbangan yang cermat dan tepat. Karena jika kita melihat kondisi di luar Jakarta, api provokasi masih menghantui. Senin malam kemarin, kawasan sekitar Universitas Pasundan dan Universitas Islam Bandung memanas.
Dalam video yang tersebar di media sosial terlihat gas air mata ditembakkan dari luar gerbang ke arah mahasiswa yang berada di dalam lingkungan kampus. Namun polisi menyebut tindakan dilakukan karena ada sekelompok orang yang memakai baju hitam yang diduga sebagai anarko. Mereka menutup jalan, memblokade dan bersikap anarkistis. Polisi menuduh kelompok tersebut merancang skenario provokasi dengan mendorong aparat ke dalam kampus. Polisi juga bilang kalau gas air mata itu ditembakkan ke jalan, namun asapnya masuk ke kampus karena tertiup angin. Jangan-jangan provokatornya mengarah ke kampus karena tertiup angin juga. Ketua YLBHI Muhammad Isnur menyebut ini bukan masa aksi sejati. Ini operasi, ini provokasi. Isnur mengingatkan kita pada sejarah kerusuhan di negeri ini bukan sekali dua kali terjadi. Dan hampir selalu ada aktor-aktor tidak terlihat di baliknya. Isnur menegaskan penting membongkar siapa dalang sesungguhnya. Belakangan muncul pengakuan seorang pemuda asal Jawa Barat yang memperkuat apa yang diucapkan Isnur. Kepada salah satu media, pemuda itu mengaku datang ke ibu kota karena diajak seseorang berinisial R. Dia bilang sudah 8 kali jadi tim pemukul di demo-demo. Di atas R ada komando lain, sosok bapak-bapak misterius. Mereka datang bukan untuk menyuarakan aspirasi tapi untuk memprovokasi. Membawa bom molotov, melempari gedung DPR, membakar halte dan menjara rumah. Entah apa yang mereka inginkan dari operasi provokasi yang dilakukan. Yang pasti tidak ada yang diuntungkan dari itu semua, baik bagi pemerintah maupun rakyat. Aksi massa sepanjang 25 sampai 31 Agustus juga mencatat 3.195 orang ditangkap polisi dari Jakarta sampai Papua Barat Daya. Dari ribuan itu 387 dipulangkan, 2.753 masih diperiksa, 55 ditetapkan tersangka. Angka-angka dibacakan seperti daftar belanja seakan setiap orang hanyalah catatan administrasi. Jangan lupakan ada juga nyawa yang hilang. 10 orang jadi korban. Cerita yang terlalu pahit jika hanya dianggap sebagai data. Jangankan 10, 1 nyawa saja bahkan terlalu banyak untuk menjadi korban. Afan Kurniawan, pengemudi ojek online, meninggal karena dilindas kendaraan taktis saat menyeberang. Muhammad Akbar Basri, Saiful Akbar, dan Sarinawati meninggal dunia saat gedung DPRD Makassar terbakar. Rusdam Diansyah, pengemudi ojek online di Makassar, meninggal dikeroyok karena dituduh intel. Sumari, tukang beca, meninggal sesak nafas terpapar gas air mata saat tidur di becaknya. Reza Sendi Pratama meninggal saat ditembak gas air mata. Jasadnya penuh luka aniaya. Iko Julian Junior pergi untuk menjemput temannya yang ditahan, malah pulang dalam kondisi kritis. Iko bahkan sempat mengigau minta ampun jangan dipukuli lagi sebelum akhirnya meninggal dunia. Andika Lutfi Falah, kepalanya dihantam benda tumpul. Meninggal akibat luka parah di belakang kepala. Septinus Sesa meninggal diduga karena gas air mata saat unjuk rasa di Manokwari, Papua Barat. Sementara itu para jurnalis yang datang dengan kamera untuk jadi mata rakyat malah dipukul dan diintimidasi. Selain itu berdasarkan laporan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan atau Kontras mencatatkan ada 20 orang hilang di 5 kota. Menyorot apa yang terjadi di Indonesia, PBB angkat bicara. Juru bicara UN Human Rights Office Rafina Syamdasani menekankan pentingnya dialog untuk mengatasi kekhawatiran publik. PBB juga meminta pihak berwenang harus menjunjung tinggi hak berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi sekaligus menjaga ketertiban. Sesuai dengan norma dan standar internasional terkait dengan pengamanan pertemuan publik. Aparat keamanan termasuk militer yang dikerahkan dalam kapasitas penegakan hukum juga tidak luput dari pantauan PBB. Rafina mengatakan aparat harus mematuhi prinsip-prinsip dasar penggunaan kekuatan dan senjata api oleh aparat penegak hukum.
PBB juga menyerukan penyelidikan yang cepat, menyeluruh, dan transparan terhadap semua dugaan pelanggaran hukum HAM internasional, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan kekuatan. Dan terakhir, PBB juga menekankan pentingnya media diizinkan untuk melaporkan peristiwa secara bebas dan independen. Pernyataan Rafida ini seolah menangkap utuh apa yang terjadi karena belakangan ini isu pelarangan peliputan hingga penutupan fitur live di platform TikTok saat kerusuhan terjadi juga ramai disorot internasional. Jadi situasi belakangan yang mencekam bukan hanya soal kerusuhan dan korban jiwa, tetapi juga alarm keras bagi kita semua, baik pemerintah, aparat, dan seluruh elemen masyarakat untuk tidak kehilangan substansi dari setiap penyampaian aspirasi. Seluruh pihak harusnya bisa melihat setiap protes sebagai kritik yang membangun, bukan sebagai ancaman. Apalagi memandang kekerasan sebagai jalan yang bisa meredam keadaan. Sudah sepatutnya kebijakan yang bermasalah segera dievaluasi secara terbuka. Hadirkan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan. Pada akhirnya tantangan terbesar bangsa ini adalah menemukan kembali empati dan membangun jembatan dialog. Perlu kejujuran untuk mengakui kesalahan, kerendahan hati untuk mendengarkan, dan keberanian untuk melaksanakan. Gelombang aksi unjuk rasa di Jakarta dan sejumlah daerah dalam sepekan terakhir sebenarnya sudah merumuskan sejumlah tuntutan kepada pemerintah terkait perbaikan tata kelola birokrasi dan penegakan hukum. Tuntutan itu diberi judul 17+8 tuntutan rakyat. Transparansi, reformasi, dan empati. Tuntutan itu diberi tenggat waktu, yakni 17 tuntutan rakyat dalam 1 minggu dengan tenggat waktu 5 September 2025. Dan 8 tuntutan rakyat dalam 1 tahun dengan tenggat waktu 31 Agustus 2026. Rakyat sudah memberikan tuntutan dan tenggat waktu untuk dipenuhi. Aksi mahasiswa yang direncanakan juga dibatalkan. Situasi yang perlahan mulai kondusif ini harusnya dijadikan kesempatan bagi pemerintah dan DPR untuk mengoreksi, bukannya berdiam diri atau bahkan mencoba menyulut bara api. Ingat, suarakan aspirasi dengan damai dan sesuai substansi. Jangan termakan provokasi yang hanya akan mengaburkan substansi dan membunuh tujuan perjuangan itu sendiri. Sudah, jangan ada lagi yang jadi tumbal. Aksi harus kembali ke jalur substansial. Ingat dan catat. Masalah dan kekacauan dalam membangun masa depan bangsa ini hanya akan terurai jika semua pihak kembali ke substansi, punya empati, paham situasi, dan berani menindaklanjuti aspirasi. Dan itulah pesan kami untuk memperbaiki situasi di negeri ini. Usai jeda, kami masih punya sejumlah informasi lainnya. Jadi tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Baik, pemirsa dan juga Aumania. Kita ke informasi berikutnya. Direktur Lokataru Del Pedro Marhaen ditetapkan tersangka oleh Polda Metro Jaya terkait penghasutan aksi anarkis beberapa waktu lalu. Dan untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita masih menunggu sambungan dengan jurnalis Metro TV, Randi Alvaras, yang saat ini berada di Polda Metro Jaya. Dan memang sebelumnya tidak seharusnya berada di tempat ini, lokasi yang sangat rawan. Ada beberapa anak-anak ini yang kita minta keterangan, yang bersangkutan tadi yakin bahwa tadi udah ada pemberitahuan bahwa kita akan aman. Anak-anak ini terhasut bahwa mereka yakin datang ke tempat ini tidak akan kenapa-napa, bahwa yang dia lakukan adalah benar. Kurang lebih seperti itu. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan dan diikuti oleh anak-anak ini. Sedemikian kemudian. Untuk aliran dana juga nanti akan kami dalami. Seperti tadi kami sampaikan, termasuk apabila ada yang order ataupun siapa yang bos di atasnya daripada tersangka dari DMR itu sendiri. Demikian. Ya, silakan Pak.
Izin Devi dari Metro TV. Nanya Pak, yang barang bukti di depan ini dari 307 orang yang diamankan atau ada salah satu yang 6 tersangka tadi Pak? Barang bukti yang digunakan ini. Terima kasih. Baik. Untuk barang bukti yang dihadirkan ini berkaitan dengan beberapa laporan polisi yang kita tangani. Ya, dan untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan rekan Randi Alfaras yang berada di Polda Metro Jaya. Randi, seperti apa informasi terkini dari Polda Metro Jaya? Ya, Reza, saat ini memang konferensi pers daripada penetapan 6 tersangka dugaan penghasutan terkait dengan aksi massa yang terjadi beberapa hari lalu dan juga penetapan terkait dengan dugaan undang-undang ITE ini masih berlangsung, Reza. Ini belakang saya masih berlangsung di konferensi yang tadi dimulai dari sekitar pukul 10. Ini masih berlangsung, udah lebih dari 50 menit dijelaskan tadi. Ada banyak yang dijelaskan, mulai dari penetapan tersangka, lalu juga kronologi kejadian, dan juga tadi ada barang-barang bukti yang ditunjukkan oleh para pihak penyidik. Dan memang saat ini juga masih berlangsung. Tadi kalau dari penjelasan para penyidik, ini sudah menetapkan beberapa orang tersangka. Di antara ada 6 orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Di antaranya ada DMR, lalu juga ada MS, SH, KA, RAP, dan FL, yang mana memang mereka semua ini memiliki diduga ya perannya berbeda-beda. Ada yang sebagai admin akun IG yang mengajak collab terkait dengan dugaan penghasutan pada aksi yang terjadi kemarin. Lalu juga ada bahkan yang membuat tutorial konten pembuatan bom molotov, sehingga ini sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Dan tidak hanya itu, sejauh ini juga pihak kepolisian sudah mengamankan lebih daripada 300 orang lainnya yang memang diduga ini selain memberikan penghasutan, lalu juga terkait dengan undang-undang ITE, dan juga ada juga yang melakukan pengerusakan terkait dengan beberapa fasilitas umum yang ada di Jakarta yang mengalami kerusakan akibat aksi kemarin. Dan tidak hanya itu, Reza, bahkan juga tadi dijelaskan juga dari 300 lebih orang yang ditetapkan sebagai tersangka, bahkan pihak kepolisian menyebut ada 22 orang yang memang ini positif mengandung narkoba gitu. Dan bahkan jenis narkobanya ada metafetamin, lalu PHC, bahkan obat keras. Dan tadi memang disebutkan bahwa beberapa orang yang ditangkap lalu juga memang diduga ini menggunakan narkoba, dijelaskan mereka ini sudah menggunakan narkoba dari 3 sampai 7 hari lalu, yang mana dalam penggunaannya ini tadi dijelaskan oleh para penyidik, mereka beralasan penggunaan ini untuk menambah motivasi dan juga untuk menghilangkan rasa takut seperti itu. Dan saat ini juga masih berlangsung, Reza, kita juga masih mendengarkan penjelasan dari para penyidik terkait dengan kronologi dan juga penjelasan lebih lanjut dari kasus ini, Reza. Baik, Randi, kami masih akan terus melihat seperti apa perkembangan dari kasus ini. Tapi Randi, terkait dengan perkembangan kasus penghasutan aksi anarkis yang dilakukan Direktur Lokataru Del Pedro Marhaen, seperti apa keterangan dari pihak kepolisian? Iya, Reza, tadi juga pihak kepolisian juga sempat menyebutkan ini peran daripada masing-masing tersangka. Kalau dari pihak kepolisian menyebutkan kalau peran daripada Del Pedro Marhaen yang merupakan direktur Lokataru dari pihak kepolisian ini menyebutkan bahwa ia ini sebagai akun daripada salah satu IG dan ini berperan melakukan collab dengan akun-akun yang diduga ini melakukan ajakan atau hasutan untuk mengajak anak-anak yang berada di bawah umur untuk ikut dalam aksi yang pada akhirnya ini bersifat ricuh dan juga ada dugaan anarkisme seperti itu, Reza. Dan tadi dijelaskan seperti itu bahwa perannya ini adalah mengajak collab akun Instagram lainnya. Namun tadi pihak kepolisian masih menyebutkan masih akan melakukan pendalaman lebih lanjut terkait dengan peran masing-masing tersangka gitu, Reza. Baik, Randi Alfaras, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, selamat malam. Baik, Aumania, kita akan kembali dengan sejumlah informasi lain. Dan hari ini kita punya sebat, Selasa Baca Komentar. Kita akan nantikan seperti apa komentar dari Aumania terkait dengan tema hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah di Midnight Live.
lagi di Midnight Live. Aumania masih semangat? Mana suaranya? Au! Sudah ada Otong hari ini. Bawa apa, Tong? Kumpulan komen dari Aumania. Oh, hari ini ada sebat ya? Pasti dong, hari Selasa sebat. Selasa baca komentar. Oke, ini dia Selasa baca komentar. Apa yang menjadi tema hari ini, Tong? Kita tadi malam, tadi ya jam 8 kita ngasih tema untuk Aumania. Apa harapan Aumania untuk Indonesia? Wih, keren. Jadi langsung aja kita baca ya, Tong ya? Yap. Yang pertama dari Adriana Ditayan. Singkat saja, cepat pulih kembali Indonesiaku. Amin. Amin, itu juga menjadi harapan kita bersama kan? Yang kedua ada dari M.Fauzan_AL24. Semoga negeri kita tercinta ini bisa cepat pulih sepenuhnya. Dan saatnya untuk berbenah. Wah, keren. Ya, dua komentar yang sangat sangat baik. Ya, tentunya walaupun singkat, ya. Bagus, positif Singkat, sekali. padat dan positif. Yes. Ya, oke. Dan selanjutnya dari @matt_choir. Harapan saya sebenarnya sederhana. Jika ingin membuat janji, tolong direalisasikan. Jangan hanya menjadi formalitas di hadapan kami saat pemilu atau pilkada setiap 5 tahun sekali. Rasanya tidak etis jika wakil rakyat yang kami percaya lebih banyak omong-omong daripada aksi nyata. Apa iya harus menunggu 5 tahun? Rugi dong. Jangan sampai seperti kasus mie ayam kemarin yang hingga sekarang belum ada kabarnya. Masih bahas mie ayam yang Udah lama banget udah tuh. lama, Mie ayam. 4 bulan lalu kali ya. Iya. Terakhiran mie ayam ya. Yes. Oke, selanjutnya dong. Dari @erwans, dipimpin dan diwakili oleh orang yang jujur yang nggak ada kepentingan kecuali kesejahteraan rakyatnya. Amin. Iya. Harus bebas dari kepentingan ya. Semoga rakyat sejahtera semuanya. Jangan lupa juga punya empati. Yes, harus itu. Oke, dan selanjutnya dari @c_ekfarab. Bismillah Indonesia bisa pulih kembali dari masalah yang bikin meresahkan masyarakat dan semoga kita terus lebih baik dari segi kemanusiaan maupun kesejahteraan rakyat. Semoga juga kita dijauhin dari hal-hal yang berbau mafia dari segi apapun. Insya Allah bila Indonesia bebas dari mafia terus maka rakyat akan lebih sejahtera. Amin. Positif Iya. semua ya harapan-harapan. Pastinya dong, Dari namanya Aumania. harapan harus positif Yes. kan. Oke, selanjutnya. Dari @mynameisunderscore_aulia. Yuk bisa yuk Indonesia pulih dari problematika yang akhir-akhir ini bikin resah. Yuk kita saling menjaga satu sama lain walaupun kita beda keyakinan, suku, budaya, dan ras. Yuk bisa yuk Indonesia harus lebih baik lagi ke depannya. Wah. YBY, yuk bisa yuk. Ya bisa Gitu. yuk. Oke, selanjutnya dari @abigea286. Ini salah satu penonton setia. Wah, tiap Midnight minggu Live ya. ngasih komen terus. Iya. Sekarang panjang nih komentarnya nih. Harapannya dari Abigea286, semoga Indonesia kembali pulih seperti sebelumnya. Semua orang damai, bersatu, rukun, saling menjaga dan peduli supaya semua aman dan sejahtera. Yang terpenting apa yang menjadi masalah bisa diselesaikan satu-satu meski harus melewati banyak hal dan bukan perjalanan mudah. Satu prinsip yang saya pegang, yang Abigea pegang ya. Kalau mau berproses ada yang namanya baby steps. Langkah kecil namun pasti dan terarah dengan jelas arah tujuannya dengan strategi yang matang. Semoga segera pulih Indonesia. Oke, keren. Panjang ya komennya. Panjang ya. juga. Ini Harapannya juga banyak untuk Indonesia. Ngetiknya juga lama tuh dia. Oke, selanjutnya Saya ini penonton setia kita juga nih. Oke. Dari @maria.agustina16. Ingin Indonesia damai dan rakyatnya. Semoga tuntutan rakyat 17+8 terwujud. Transparansi, reformasi, empati. Oke, nah selanjutnya ini masih ada komentar lagi nih Masih Tong. ada. Dari Aumania, dari @asanpura. Semoga nggak ada lagi acara negara pakai joget-joget.
Semoga nggak ada lagi pejabat arogan dan suara totot-totot di jalan. Semoga RUU perampasan aset cepat disahkan. Semoga nggak ada pejabat yang ngata-ngatain rakyat. Semoga nggak ada aparat yang hobi gebukin rakyat. Dan semoga nggak ada pejabat yang rangkap jabatan. Amin. Nah itu dia tadi harapan dari para Aumania. Otong sendiri punya harapan khusus untuk Indonesia. Semoga rakyat sejahtera tentunya. Dan pejabat punya empati. Wih, keren. Oke, dan tentunya pada hari ini kita juga punya seorang bintang tamu, Tong. Sudah tidak asing lagi. Musisi top tanah air. Siapa lagi kalau bukan? Nanti aja ya. Kita jeda dulu. Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah di Midnight Live. Kembali lagi di Midnight Live. Aumania, mana suaranya? Seperti janji kita tadi, di segmen ini kita akan menghadirkan seorang bintang tamu. Wah, seorang musisi. Langsung saja kita sambut Andin. Halo, apa kabarnya? Andin, apa kabar? Alhamdulillah baik, alhamdulillah sehat. Ya, luar biasa ya. Temanya udah pink hijau nih. Ini aku kayaknya agak bikin melek gitu ya malam ini ya, ini warnanya. Melek banget pokoknya ya. Biasanya kita begadang, makin siap begadang lagi kayak hari ini. Oke, kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Andin. Silakan duduk, Teh Andin. Wow, selamat datang di Midnight Live. Iya, ini pertama kalinya aku ada di sini. Terima kasih banyak atas waktunya, kesempatannya juga bisa hadir di sini. Jadi Teh Andin lagi sibuk apa aja nih akhir-akhir ini? Wah, jadi aku masih mengerjakan dan sebenarnya kejutan di bulan November nanti. Akan ada sesuatu yang berhubungan dengan 25 tahun berkaryaku. Tapi ya gitu kan acara nih kalau kita ngomonginnya konteksnya event, beberapa waktu terakhir ini kan memang lagi agak pada di-cancelin kan. Kayak beberapa event itu ya di reschedule, di-postpone gitu. Jadi memang kalau kita ngomonginnya dari tanggal 25 Agustus sampai hari ini, selain dari persiapan yang tadi aku bilang, ya kita, aku juga beberapa teman-teman di Vibrasi Suara Indonesia atau yang disebut Visi, kita sedang menggalang dana untuk para korban maupun beberapa pendampingan untuk orang tua korban juga gitu ya secara medis. Ya, sebuah kegiatan yang mulia pastinya dari teman-teman Visi. Jadi saat ini sedang sibuk untuk menyalurkan bantuan begitu ya? Iya, mengumpulkan. Jadi fundraising dan menyalurkannya. Oke, saat ini prosesnya masih dalam mengumpulkan, masih fundraising. Jadi ini kan akan dilakukan bertahap. Kebetulan kita juga di sini kan bekerja sama dengan Kita Bisa gitu ya. Jadi memang ada payung besarnya, itu nama kampanye adalah Warga Bantu Warga gitu, diinisiasi oleh ada aku di situ, ada Mbak Nana juga, ada Andovi dan yang lainnya. Dan memang kebetulan di sini kan kampanye namanya Visi Bersama Warga gitu ya. Ini jadi sejauh ini memang karena sudah melebihi target yang dalam beberapa hari sudah melebihi target, jadi memang targetnya kita naikkan lagi dan siapa tahu juga insya Allah gitu ya kalau banyak yang di situ ingin punya sumbangsih gitu ya mungkin juga dan sepertinya mungkin bisa dinaikkan lagi supaya penyalurannya tuh juga lebih luas dan lebih dalam gitu. Tapi yang jelas penyalurannya sendiri itu kita lakukan secara bertahap. Nah untuk tahapan yang pertama ini sebenarnya memang sudah dilakukan untuk pendampingan korban kekerasan pada aksi kemarin di Yogyakarta. Oke, baik. Nah, nantinya donasi ini akan disalurkan untuk kebutuhan apa saja? Iya, jadi sebenarnya kalau dari kami, dari Visi sendiri sebenarnya tuh memang kita fokusnya itu ke medis gitu ya. Tapi kita juga tidak menutup kemungkinan seperti yang sudah dilakukan untuk teman-teman di Yogyakarta itu untuk pendampingan secara psikologis karena tidak bisa dipungkiri sebenarnya kayak trauma yang
diterima itu juga sangat besar dan bisa akan punya potensi macam-macam gitu ke depannya. Dan tidak hanya untuk korbannya tapi juga untuk orang tua korban. Kemudian juga untuk donasi kepada keluarga korban korban yang tewas gitu ya. Ya donasi untuk keluarganya seperti itu sih. Nah, kalau boleh tahu saat ini hingga malam ini donasinya itu sudah terkumpul berapa banyak? Aku tuh tadi belum ngecek lagi, tapi ada sekitar 70-an juta ya. Wow. Dan sekitar targetnya 100 juta. Ini target yang kedua ya? Iya, target yang kedua, karena target awalnya tuh di 50 juta, kemudian sudah melebihi itu gitu. Akankah nanti membuka kemungkinan untuk naik lagi? Iya, tadi seperti aku bilang, terbuka sekali kemungkinannya untuk itu, karena yang kita nggak nyangka tuh sebenarnya adalah banyak sekali orang-orang baik di situ yang ternyata tuh ingin juga ingin juga berpartisipasi, mendoakan semua korban di sana gitu ya, dan tidak hanya berasal dari Jakarta aja, tapi juga dari bagian-bagian Indonesia lainnya dan bahkan sampai Malaysia juga gitu, sampai negeri-negeri lain. Nah, soal strategi penyaluran donasi ini nanti seperti apa strateginya agar berjalan efektif dan dampaknya bisa lebih luas? Iya, betul. Ya, maka dari itu sebenarnya kan itu kenapa kita lakukan secara bertahap gitu, karena kita juga masih bisa dibilang kita semua kan masih melihat gitu ya sikonnya ke depannya itu seperti apa. Karena kalau dilihat dari prioritas dari penyalurannya, yang paling pertama tuh sebenarnya adalah kalau ada kebutuhan yang sangat urgent, yang sifatnya emergency gitu. Nah itu walaupun kita tidak inginkan itu terjadi, cuman ketika itu ada berarti itu adalah yang paling pertama untuk dikeluarkan gitu. Tapi yang jelas kenapa kita lakukan secara bertahap supaya tepat guna, tepat daerahnya juga, tepat sasarannya, dan tidak hanya menjangkau luasnya tapi juga dalamnya gitu, maksudnya secara maknanya gitu ya. Nah tapi kita juga yakin bahwa kita nggak bisa bergerak sendirian gitu. Bahwa visi ini bukan satu-satunya yang menggalang dana, itu faktanya gitu ya. Dan kita senang sekali bahwa sebenarnya gerakan warga bantu warga ini kan sebenarnya gerakan kolektif gitu. Jadi tidak hanya visi yang melakukan, banyak sekali juga komunitas-komunitas lain melakukan, orang-orang lain melakukan gitu. Dan ini juga yang aku rasa akhirnya jadi bisa terjangkau semuanya ya karena gerakannya kolektif gitu. Betul. Dan artinya nanti ke depan juga terbuka secara luas begitu ya, akan berkolaborasi dengan siapapun seperti itu ya. Kita juga ke depannya tidak menutup kemungkinan juga kita bisa berkolaborasi dengan siapapun dalam bentuk apapun gitu. Nah, bagaimana masyarakat sendiri juga bisa memantau seperti apa penyaluran dari donasi ini? Salah satunya kenapa juga kita memilih platform Kita Bisa, karena sebenarnya kan memang secara transparan ada nama donaturnya, kemudian penyalurannya dan yang lainnya gitu ya. Di sini sih kita bisa melihat sama-sama di kitabisa.com/visi bersama warga, atau kalau teman-teman semuanya bisa follow juga Instagramnya Vibrasi Suara Indonesia. Di situ kita juga melaporkan gitu ya tentang apa yang kita lakukan, kemudian donasinya diarahkannya kemana dan yang lainnya seperti itu. Karena saat ini ya Aumania penonton, berbagi itu sangat penting ya. Iya, betul. Ini juga adalah salah satu bentuk solidaritas dari visi, karena kita melihat bahwa dalam situasi yang seperti ini justru aku merasa bahwa ternyata ini loh yang namanya solidaritas gitu. Bagaimana kita sesama warga itu ya membantu warga yang lain terlepas dari apapun profesinya, latar belakangnya dan yang lainnya gitu ya. Kita begitu ada satu peristiwa, kemudian ada satu korban gugur di sana, semuanya sama-sama ikut menyuarakan gitu ya tentang solidaritas tersebut gitu. Apalagi namanya kalau bukan kemanusiaan gitu kan. Jadi aku ngomong gini aja merinding. Jadi aku ngerasa bahwa ya ini sepertinya kita dalam situasi yang seperti ini kayak diingetin lagi gitu. Disadarkan lagi bahwa kita ini emang sesama manusia ya harusnya memang saling gandeng, saling jaga gitu. Betul. Warga jaga warga dan visi jaga warga tadi ya. Itu menarik sekali loh. Hashtag yang saat ini selalu kita lihat, setiap kali kita lihat begitu ya. Di media sosial dimanapun itu.
pelajaran terbesar seperti apa yang Teh Andin bisa ambil ya dari semangat berbagi masyarakat terhadap mereka yang terdampak demo? Pelajaran terbesarnya adalah tentang kemanusiaan, tentang solidaritas, bahwa di sini terlepas dari situasi yang sekarang ini sedang kita hadapi, yang aku yakin sama-sama berat untuk seluruh masyarakat Indonesia gitu ya, dengan segala harapan yang ada ke depannya. Tapi aku merasa bahwa kita ini ngelihat bahwa kita ini semuanya saudara gitu. Kita ini semuanya saling terhubung satu sama lain karena kita punya darah yang sama, karena kita punya menghirup udara yang sama, karena kita ini berasal dan berpijak di tanah yang sama gitu. Jadi ya bahwa kita semua ini saudara dan kita ini semua terhubung, jadi ya ayo kita gandengan tangan gitu. Kalau ada satu yang kesusahan kamu punya kita juga gitu. Jadi ya seperti itulah. Iya, karena banyak tindakan-tindakan yang inspiratif begitu ya, yang kita lihat dan itu menjadi benar-benar tiap sebuah, hari kalau ngelihat sosial media tuh kayak wah, setiap hari ada aja gebrakan dari teman-teman semua gitu. Karena bagaimanapun caranya tuh ternyata kebaikan tuh bisa digulirkan bagaimana aja gitu ya. Mungkin visi kali ini mengumpulkan donasi dengan bekerja sama di Kita Bisa gitu. Tapi banyak banget teman-teman yang kayak, ayo kita hari ini gerakannya ngumpulin UMKM kemudian kita borong dan dibagikan ke ojol misalnya gitu ya. Ayo hari ini kita misalnya ada teman-teman yang kemarin ini malahan nyemprotin sunscreen gitu ke orang-orang di jalanan gitu. Maksudnya bawain nasi bungkus atau apapun gitu. Nah maksudku sebenarnya kadang kita juga merasa kita tuh nggak bisa berbuat kebaikan karena keterbatasan yang kita punya. Tapi ternyata sebenarnya kebaikan itu ya adalah bagian dari keseharian dan bisa berbentuk tidak hanya berbentuk uang gitu. Iya. Gitu. Dan tentunya yang paling penting adalah menjaga empati. Menjaga empati, betul. Selalu rendah diri, paham situasi. Betul sekali. Nah, apa yang ingin Teh Andin sampaikan juga terkait dengan menjaga kerendahan hati dalam situasi saat ini? Iya, untuk situasi saat ini sih aku merasa kita ini harus lebih peka ya dengan sekitar gitu, bahwa saat ini kan juga perekonomian sedang tidak baik-baik saja dan bahkan mungkin semakin tidak baik dengan adanya kondisi yang seperti sekarang ini. Jadi aku berharap kita semua bisa menjadi lebih peka, lebih eling, lebih berpijak ke bumi, dan itu yang akhirnya membuat kita tuh jadi lebih rendah hati gitu dan aku merasa itu akan menggulirkan banyak sekali kebaikan gitu ke depannya. Amin. Nah, terkait dengan program donasi dari visi ini, artinya nanti akan terus berkelanjutan? Insya Allah akan terus berkelanjutan. Karena aku juga di sini kan kita mungkin orang-orang ngelihat ya kalau misalnya penyanyi gitu, sekumpulan penyanyi apa sih yang dibahas, mungkin ya udahlah royalti aja gitu, ya udahlah ketemuan aja gitu. Padahal tidak seperti itu sama sekali gitu, bahwa inisiasi ini justru datangnya tuh dari beberapa senior penyanyi gitu ya, yang kayaknya ya mungkin karena di awal-awal tuh kita ngelihat sosial media lagi cukup panas gitu ya. Kemudian dari beberapa senior, ayo dong kita harus bikin sesuatu nih gitu. Karena visi ini kan semua tuh adalah orang-orang yang kayak emang punya rasa humanity yang sangat-sangat tinggi gitu. Jadi ayo kita buat sesuatu, ayo gitu. Justru digubrak-gubrak untuk semuanya punya satu suara untuk solidaritas ini gitu. Jadi aku merasa kayak ya ini saatnya. Mungkin kalau udah kondusif ada konser amal gitu mungkin ya. Kita nggak menutup kemungkinan bahwa ada konser amal mungkin peduli online misalnya atau misalnya pas konser amal, gitu. Jadi sama sekali tidak menutup kemungkinan misalnya ada lelang pre-love gitu. Jadi aku merasa kayak banyak yang bisa kita kerjakan. Menarik. Jadi anggota visi memang satu visi, tahu? Dalam sesuai berbagi, doa ya. dalam berbagi ya, khususnya soal kemanusiaan itu kan sangat penting dan kita perlukan saat ini ya, Teh Andin ya. Nah, terkait dengan aksi demonstrasi, seperti apa himbauan dari Teh Andin agar demonstrasi berjalan dengan kondusif, karena kita belum tahu kapan ini akan berakhir ya. Dan tidak terprovokasi. Harapan dari Teh Andin? Harapanku semoga demo yang mungkin akan
dilakukan beberapa waktu ke depan ini bisa mengikuti aturan yang ada, bisa mengikuti segala tata cara yang ada. Dan aku juga berharap semoga apa yang kita semua impikan gitu ya, semua harapan-harapan yang atau aspirasi yang memang mungkin disampaikan itu bisa menemui titik tengah gitu dari segala-galanya. Sesuai dengan outfitnya Teh Andin ya, 17+8. Jadi kita tunggu ya seperti apa pemerintah bisa segera mewujudkan apa yang diinginkan oleh masyarakat yang terbaik untuk kita semua. Terakhir dari Teh Andin, apa harapannya untuk Indonesia? Wah, Indonesia yang damai, Indonesia yang maju secara akhlak, secara ekonomi, secara sumber daya, secara berbagai macam hal, karena sebenarnya kita cinta banget kok sama Indonesia gitu ya. Indonesia tuh ada di dalam darah nadi hati kita masing-masing gitu. Maka dari itu kita juga menginginkan sistem yang baik untuk negara yang kita cintai ini gitu, supaya semua rakyatnya, semua stakeholders yang ada di dalam negara ini tuh bisa hidup damai, sejahtera, makmur, bahagia, sehat, adil dan semuanya. Amin. Oke, sukses dan sehat selalu pastinya untuk Teh Andin. Terima kasih banyak, thank you. Terima kasih sekali lagi sudah hadir di Midnight Live. Sama-sama, aku akan main lagi. Oh iya, karena ada kejutan nanti di bulan November tadi, seperti dikatakan oleh Teh Andin. Oke, terima kasih sekali lagi Teh Andin dan pemirsa. Sama-sama. Serta Aumania, terima kasih sudah hadir ya. Sudah menyaksikan Midnight Live 1 jam ini. Otong, terima kasih. Iya, kan besok lagi. Oke, jadi kita jumpa lagi besok di Midnight Live. Sampai jumpa di Midnight Live. Metro TV,